Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rafiq pun. Ya pun. Selamat malam buat semua anggota Bintang dimanapun Anda berada, terutama yang berada di Tanjung Bintang dan sekitarnya. Ada di Mergo Mataram, ada di Jati Agung, ada di Kalianda juga, Natar, Sidomulyo. Semua kecamatan yang ada di Lampung Selatan yang menjadi bagian dari anggota Info Tanjung Bintang. Selamat malam, selamat menyimak pada acara malam hari ini. Dan tidak lupa juga kita sama-sama teman-teman kita yang ada di luar negeri, Min. Ada di mana, Min? Kira-kira, Min? Ada di Macau, ada di Malaysia, ada di Singapura, Hong Kong, dan banyak lagi. dan banyak lagi semua seluruh anggota yang ada di luar negeri yang menjadi bagian dari anggota Info Tanjung Bintang. Ya. Malam hari ini adalah malam yang sangat spesial sekali. Ya. Ini bincang eksklusif karena di sela-sela kesibukan bintang tamu pada malam hari ini, beliau menyempatkan untuk mau diwawancara. Betul sekali. Mau berbincang-bincang dengan kita semua anggota Info Tanjung Bintang dimanapun Anda berada. Jadi sangat spesial. Betul. Kita tadi sudah kuis untuk malam hari ini. Hadiahnya dari bintang tamu kita pada malam hari ini sebesar 1 juta rupiah. Jadi tadi pendaftarnya atau peserta kuisnya sudah lumayan banyak. Lumayan cukup banyak. Jadi nanti akan kita undi apakah jawabannya sudah memenuhi kriteria betul atau salahnya, nanti kita akan undi. Baik, mungkin untuk menyingkat waktu, langsung saja bincang-bincang pada malam hari ini. Kita temanya adalah seputar pemuda, peran pemuda dalam pilkada. Apakah itu bukti cinta kepada negara? Betul sekali. Nanti akan kita obrolkan bareng-bareng dengan bintang tamu kita pada malam hari ini. Oke, Min. Langsung saja, mungkin untuk Bapak mengenalkan diri, mungkin kan baru di Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian nanti mulai dari organisasinya, kemudian sekolahnya dan sebagainya. Monggo Bapak, waktu silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, teman-teman, pemirsa dan pendengar Info Tanjung Bintang yang saya hormati. Tentunya malam hari ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat serta perkenannya kita dapat bersama-sama hadir berkumpul dalam bincang-bincang malam. Mudah-mudahan ini adalah suatu upaya kita untuk membangun bangsa ini, khususnya di Kabupaten Lampung Selatan, dalam pemahaman kita terhadap hal-hal yang berkaitan bagaimana kemajuan suatu bangsa, kemajuan suatu daerah, dan kemajuan bagi masyarakat itu sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara pemirsa yang berbahagia, malam hari ini sebelum saya menyampaikan beberapa hal terkait peran pemuda, baik dalam konteks pembangunan ataupun dalam peran serta untuk mensukseskan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Lampung Selatan yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Saya hadir di tengah-tengah Bapak, Ibu, dan saudara seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan, utamanya di jajaran pemerintahan. Saya merupakan suatu pejabat sementara Bupati Lampung. Saya punya nama Sulpakar, dan jabatannya saat ini adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Hadir di Lampung Selatan ini adalah merupakan suatu tahapan pemilu kada, karena Bupati Lampung Selatan mencalonkan diri lagi menjadi Bupati 5 tahun ke depan. Oleh karenanya, sesuai amanat daripada Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, maka ketika seorang kepala daerah ingin mencalonkan diri, maka pada saat kampanye dia harus melaksanakan kampanye, dan apabila melaksanakan kampanye maka harus mengambil cuti di luar tanggungan negara. Karena bupati cuti di luar tanggungan negara, maka pemimpin pemerintahan, kepala pemerintahan atau bupati tidak boleh kosong. Oleh karenanya, berdasarkan undang-undang oleh Menteri Dalam Negeri ditunjuk saya
melalui Bapak Gubernur selaku pejabat Bupati Lampung Selatan. Ada beberapa tugas yang harus saya laksanakan. Yang pertama, memastikan bagaimana pemerintahan di Kabupaten Lampung Selatan itu berjalan. Artinya, layanan publik itu harus dipastikan harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh terhenti. Tidak boleh terhenti layanan publik karena jadi tetap jalan karena masyarakat kita membutuhkan pelayanan yang terbaik oleh aparatur pemerintahan, dan aparatur pemerintahan mempunyai tugas memberikan layanan yang terbaik itu. Jadi itu keterkaitan. Masyarakat mempunyai hak untuk dilayani, aparatur memberikan layanan yang terbaik. Jadi tidak boleh terhenti penyelenggaraan pemerintahan kita. Kemudian pembangunan juga begitu. Memastikan bahwa proses pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan itu harus berjalan dengan baik. Tetap berjalan juga? Tetap berjalan dengan baik. Walaupun itu PJS-nya Pak ya? PJS-nya. Jadi kita harus terus, kita mengkoordinasikan semua lapisan, baik itu DPR, dunia usaha, masyarakat itu sendiri. Ini harus terus bergeliat di bidang pembangunan yang kita inginkan sesuai dengan spek, sesuai dengan bidang kita masing-masing. Nah ini yang harus kita pastikan. Nah setelah ini kita pastikan tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ini, kita dihadapkan dalam hal yang cukup besar, yaitu pesta demokrasi. Pesta demokrasi, yaitu pemilihan bupati dan wakil bupati. Nah, disinilah yang harus menegaskan, mengharapkan kehadiran pemerintahan, kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana masyarakat bisa melaksanakan pesta demokrasi ini, bisa berpartisipasi dengan sungguh-sungguh, kemudian bisa pesta demokrasi ini berjalan dengan jujur dan adil, serta sesuai dengan tatanan peraturan perundang-undangan. Ini yang harus. Nah, apa kapasitas saya? Saya selaku pejabat sementara bupati, artinya saya harus memastikan semua jajaran dari kepala desa, perangkat desa, badan perwakilan desa, kemudian aparatur sipil negara, ini harus dipastikan termasuk netralitas. TNI Polri mempunyai tugas masing dan harus netral. Jadi dasarkan undang-undang aparatur sipil negara, ASN, TNI Polri, kemudian kepala desa, badan perwakilan desa, aparatur desa itu harus netralitas kita. Nah, ini undang-undang yang mengatakan apabila ini tidak kita dituntut suatu netralitas, lantas kita tidak melakukan netralitas, berarti kita berlawanan dengan hukum yang berlaku. Apabila berlawanan dengan undang-undang, berlawanan dengan hukum, maka sanksi harus mengancam kita. Nah, di undang-undang pidana pasti maksimal 1 tahun penjara dan maksimal denda 12 juta rupiah. Gimana Pak kalau misalkan ini ada ya temuan misalkan Pak ASN yang nggak netral, misal itu sebagai PJS apa tindakannya Pak? Kalau ada laporan seperti itu. Dan kalau untuk buktinya ibaratnya saya hanya berkewenangan berkapasitas sebelum pencegahan. Artinya saya memberitahukan kepada semua jajaran aparatur sipil negara atau PNS dulu sebutannya bahwa kita harus netral. Nah, ketika ada ditemukan ASN tidak netral, ini kapasitas bukan kita yang memproses. Gakumdu dari Banwaslu sama Gakumdu yang memprotes. Kemudian diadili, kemudian diberikan sanksi. Bisa dipecat juga Pak? Kalau misalkan ketidaknetralan ketahuan dan ada buktinya, itu apa bisa sanksinya paling berat dikeluarkan? Hukuman penjara. Oh, malah penjara. Hukuman penjara maksimal 1 tahun dan denda 12 juta rupiah. Nah, inilah yang harus saya lakukan. Oleh karenanya selama saya melaksanakan tugas dari tanggal 26 September yang lalu sampai tanggal 5 Desember nanti saya tidak henti-hentinya menegaskan kepada aparatur sipil negara di bawah jajaran yang saya pimpin, maka tidak ada pilihan lain, kita harus netral. Kemudian apa tugas kita? Kita selaku aparatur negara memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada semua calon. Nah, ini Lampung Selatan ada 3 calon. Kita berikan pelayanan yang sebaik-baik, memfasilitasi, memastikan bahwa kita netral. Jadi kita tidak berpihak kepada salah satu calon, baik mengarahkan atau membuat suatu keputusan yang menguntungkan salah satu calon itu tidak boleh. Jadi kita harus berlaku sama. Kita harus berlaku sama terhadap semua calon. Toh penyelenggara pemilu kan sudah ada KPU. Nah, jadi tetapi kita tidak boleh. Kita harus berpartisipasi, kita membantu, mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pemilu kada ini.
Nah, kita lucu kalau kita sebagai aparatur sipil negara tidak menyampaikan, apalagi seorang camat, seorang lurah dan kepala desa ini harus tugasnya mensiarkan kepada masyarakat dalam wilayahnya bahwa tanggal 9 Desember nanti pemilu kada, pemilihan bupati dan wakil bupati, dan calonnya harus kita sampaikan kepada masyarakat dari calon nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 harus kita sosialisasikan kepada masyarakat. Dan satu lagi Pak, kemarin sempat kami bincang-bincang sama anak muda, calon milenial yang pemula itu, mereka pernah saya tanyakan ke teman-teman ya, itu mungkin yang lihat di live kita beberapa minggu yang lalu, saya tanyakan siapakah calon bupati kita yang akan bertarung di pilkada itu. Mereka nggak tahu Pak. Nah ini kira-kira yang salah di mana? Apa mungkin dari desa, camat, terus penyelenggara sendiri, terutama KPU Lampung, Selatan, itu karena benar-benar dari 70 pemuda itu kami tanyakan tidak tahu Pak. Calonnya siapa itu nggak tahu. Pengetahuan mereka tentang pilkada ini. Apa perlu sosialisasi mumpung belum pemilu kada ini Pak? Ya. Bagaimana, kalau kita berbicara salah dan benar, ini bukan kapasitas saya untuk mengatakan bahwa salah. Tetapi yang pasti, kapasitas saya untuk menghimbau kepada semua pihak, utamanya di jajaran pemerintah daerah, sampai pemerintah yang terbawah adalah pemerintahan desa, ini harus bisa mensosialisasikan, menyampaikan, atau mendidik, mengedukasi masyarakat tentang politik, tentang pemilihan kepala daerah ini. Nah ini harus kita tumbuh kembangkan kepada masyarakat, kepada pemuda kita, karena sebentar lagi kita juga sudah mau masuk tanggal 28 November. Nah ini Oktober 28 Oktober, yaitu Oktober, Hari Sumpah Pemuda. Nah ini tentunya merupakan suatu motivasi bagi kita bahwa di tengah-tengah menghadapi pemilu kada juga merupakan suatu hari Sumpah Pemuda bagi kita, di mana pemuda harus berperan di dalam pemilu kada ini. Nah, tugas kita memotivasi, memberikan pendidikan kepada anak-anak muda bahwa mereka juga harus berperan aktif kepada pemilu kada ini, karena pemuda itu adalah agen perubahan bagi masyarakat, kemudian agen pembangunan bagi masyarakat, pendidikan, pelopor pendidikan bagi masyarakat. Semua pemuda, di tangan pemuda inilah bangsa ini maju. Nah, ini yang harus dipahami. Jadi pemuda tidak boleh menghindar terhadap partisipasi terhadap pemilu kada ini. Oleh karenanya pemuda harus lebih aktif bagaimana mengambil peran di dalam pemilu kada ini. Paling tidak memotivasi masyarakat, memberikan pemahaman kepada masyarakat agar masyarakat memahami kapan pelaksanaan pemilu kada, bagaimana tentang kriteria calon-calon yang akan ditampilkan dalam pemilu kada ini. Nah ini yang harus kita sampaikan kepada masyarakat dan tugas semua kita. Nah itulah, kalau ini ASN yang menyampaikan, ini tidak masalah. Namanya memberikan informasi. Nah, jadi tapi kalau ASN mengarahkan, nah itu yang tidak boleh. Kemudian yang kedua, kita harus sampaikan kepada masyarakat, terutama kalangan pemuda, untuk bersama-sama kita. Ayo pada tanggal 9 Desember ini kita pastikan bahwa seluruh warga masyarakat tidak ada yang golput. Semua melakukan pemilihan, karena satu suara itu memastikan, membantu berpartisipasi pembangunan 5 tahun ke depan. Nah ini punya mana? Ini yang harus kita laksanakan ke depan. Nah inilah tugas-tugas kita. Belum terlambat bagi kita, belum terlambat bagi KPU, belum terlambat bagi Bawaslu, belum terlambat bagi TNI, belum terlambat bagi Polri, belum terlambat ASN, perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, semua lapisan untuk mensosialisasikan ini kepada masyarakat bahwa kita akan menghadapi pemilu kada tanggal 9 Desember dan dengan 3 pasang calon. Nah ini harus sampai. Ini pertanyaan berikutnya Pak. Bapak ini sekalian sebagai kepala dinas pendidikan ya Pak. Ya? Artinya untuk pemuda. Boleh nggak sih Pak kalau misalkan dalam suatu sekolah SMA ya kan ada yang sudah punya hak pilih, ada yang belum kan, ada di kelas 2 kelas 3. Pendidikan politik itu boleh nggak Pak? Maksudnya dalam hal di sekolahan. Itu gimana itu Pak? Bukan boleh atau tidak, harus. Kita harus berikan pemahaman politik kepada anak-anak bangsa kita. Karena tidak hanya pelajar, tetapi semua, baik yang
belum mempunyai hak pilih atau sudah mempunyai hak pilih itu harus mengerti tentang politik, kehidupan politik kita, struktur politik kita. Ini mereka harus paham. Karena mereka adalah pelopor, sekali lagi mereka adalah pelopor agen perubahan di dalam kehidupan bernegara ini. Jadi mereka harus mempunyai wawasan yang lebih besar. Masalah mereka berhak saat ini sudah punya hak atau tidak, nanti tergantung usianya, tergantung kriteria siapa yang berhak untuk memilih. Tetapi mereka harus memahami itu. Ini tentang pemilu kada, harus mereka paham. Apakah ada kurikulumnya, Pak? Maksudnya untuk belum sampai saat ini belum. Jadi untuk dunia politik boleh. Di organisasi Ya mungkin tidak mungkin guru PPKN-nya di dalam PPKN disisipkan tentang pembelajaran politik, boleh saja, sah-sah saja, tidak ada larangan itu. Hanya kalau politik praktisnya yang tidak boleh. Oke Pak, kembali lagi Pak. Beberapa teman-teman ini mungkin ada yang sudah bertanya-tanya. Beberapa orang tua Pak, nantinya di pemilu kada besok di tanggal 9 Desember itu, mereka bertanya begini, kira-kira kena COVID enggak? Ada yang bilang, saya nggak mau ikut nyoblos lah, takut COVID. Saya bilang sama mereka, insya Allah penyelenggara, terutama KPU, akan mempersiapkan protokol kesehatan. Nah ini bagaimana untuk mengantisipasi masyarakat yang memang benar-benar takut. Dia nggak mau, saya nggak mau nyoblos. Saya bilang jangan. Saat benar dari Bapak tadi bilang ya, satu suara akan menentukan 5 tahun ke depan Lampung Selatan. Nah, apa langkah-langkahnya itu untuk mempercayakan masyarakat ini bahwa insya Allah padahal nanti di pemilihan di bilik itu akan aman. Ya. Oke. Saya sampaikan kepada seluruh warga masyarakat, utamanya di Kabupaten Lampung Selatan, bahwa memang pemilu kada kita saat ini berbeda. Perbedaannya adalah bahwa kita melaksanakan pemilu kada ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 atau sering kita sebut ini wabah corona. Nah, di wabah corona. Oleh karenanya, tentunya pemerintah melaksanakan ini dengan berbagai macam strategi yang harus dilaksanakan, bagaimana masyarakat melakukan pencoblosan dengan nyaman, kemudian keselamatan dan kesehatan masyarakat itu lebih utama. Oleh karenanya tentunya KPU juga menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ini mempunyai standar bagaimana protokol kesehatan terlaksana di tempat pemungutan suara. Jadi pertama kita harus memakai masker, kemudian kita harus sediakan tempat cuci tangan, kemudian jarak harus diatur, kemudian fasilitas steril, fasilitas semua steril dari kuman, dari wabah, dari virus, segala macam ini harus kita lakukan dengan berbagai macam cara untuk mengatasi ini. Standar kesehatan harus kita laksanakan. Nah ini sudah kita jamin bahwa ini pemilu kada yang akan kita laksanakan ini dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Jadi percayalah masyarakat bahwa harapan kita, doa kita, usaha kita, upaya kita bahwa pemilu kada ini bukan merupakan, tidak menjadi media atau klaster penyebaran virus corona ini atau COVID-19. Nah ini yang kita lakukan. Jadi caranya saat ini KPU bersama kita sudah mempersiapkan perangkat. Artinya kita punya gugus tugas, satuan tugas, satgas yang terdiri dari tenaga-tenaga kesehatan, kemudian kita mempunyai aparatur keamanan juga, ini sama-sama mensosialisasikan di tengah-tengah saat pemungutan suara. Nah ini kita lakukan supaya kita terhindar dari penyebaran atau terpapar virus corona ini. Oke. Artinya bagaimana? Jadi untuk warga khususnya Lampung Selatan jangan khawatir. KPU dan pemerintah Kabupaten Selatan sudah mempersiapkan, meminimalisir terjadinya penularan. Keselamatan, kesehatan masyarakat itu lebih utama. Betul. Seandainya Pak, ini kan namanya kita juga semua seandainya. Mereka kan masyarakat umum, terutama orang tua, itu kan lebih rentan, lebih takut. Sampai terjadi, ya kira-kira gimana ya? Kita juga antisipasinya apa? Kita juga di samping kita melakukan tindakan preventif, artinya pencegahan dengan memberlakukan protokol kesehatan dan kebiasaan baru bagi masyarakat, kita tentunya mendirikan pos-pos kesehatan. Pos-pos kesehatan ini kita mengantisipasi apabila ada warga masyarakat kita yang tanpa gejala. Tanpa gejala, betul sekali. Kemudian
ada yang terpapar dengan gejala. Nah, ini sudah memang kita antisipasi dan ini bergulir dengan sendirinya karena memang semua kecamatan sudah siaga terhadap hal ini. Semua desa sudah siaga terhadap hal ini. Karena kita ini masalah corona ini sejak bulan Maret atau akhir Februari yang lalu. Jadi kita tidak bukan merupakan suatu yang aneh lagi atau hal yang baru, tetapi ini adalah hal yang harus kita pertahankan bagaimana kita secara guyup, secara bersama-sama terkoordinasi dengan baik antar satu lembaga, antar satu instansi, kemudian antar sama masyarakat untuk mengatasi pandemi ini dengan pos-pos kesehatan yang ada. Ada target nggak sih Pak untuk tingkat partisipasi pemilih dari pemerintah daerah sendiri, terutama Lampung Selatan? Kita target maksimal saja. Target maksimal. Target maksimal saja. Karena situasi ini tidak bisa target maksimal saja. Jadi memang target sebanyak-banyaknya pemilih dan meminimalisir golput tadi itu. Tentunya berarti ya KPU terutama ya dan pemerintah daerah ya harus mensosialisasikan tentang keamanan nanti pilkada ini. Karena memang ya itu tadi saya kembali lagi tadi dari depan. Banyak yang bicara dengan saya begitu Pak. Insya Allah tapi teman-teman yang sepuh-sepuh Pak kan banyak yang sepuh-sepuh ya Pak ya. Jadi yang orang-orang tua. Ya tentunya pemerintah kita akan lebih hati-hati lah. Ya, saya ini akan merupakan suatu catatan bagi saya, masukan bagi saya untuk berkoordinasi kepada KPU, kemudian Dinas Kesehatan bagaimana mengantisipasi pandemi COVID-19 ini yang memang sudah kita lakukan. Kemudian yang kedua mensosialisasikan tentang pemilu kada yang masih banyak anak-anak muda yang belum memahami tentang ini. Dan ini adalah suatu kerjaan yang harus kami lakukan, bukan pekerjaan berat tetapi pekerjaan yang harus kami lakukan. Mumpung masih ada waktu. Iya, betul. Ini kan tingkat partisipasi pemilih milenial dan pemula ini Pak kan banyak Pak ini pemula Pak. Jadi pemilih pemula itu yang memang belum Ya, sebenarnya ya itulah ketidakpahaman pemuda salah satu kendalanya dikarenakan situasi pandemi. Betul. Memang kita sadari komunikasi interaktif kita terhadap semua lapisan masyarakat ini agak sedikit terhambat karena situasi pandemi ini. Kalau dulu kita sangat mudah memberikan informasi kepada masyarakat karena apa? Di kampus tempat berkumpulnya pemuda, di sekolah tempat berkumpulnya pemuda. Kemudian kita seminar-seminar dengan pemuda. Sekarang ini kita harus melalui virtual. Nah, sementara kadang-kadang ini terkendala oleh jaringan kita. Ya kemudian, kita sekarang mau kumpul aja nggak boleh. Nggak boleh. Kemudian yang kedua mungkin anak muda lebih cenderung membuka aplikasi yang lain daripada mengikuti Zoom. Nah, itu yang harus kita sampaikan kepada anak-anak muda bahwa ini adalah penting juga bagi pembangunan bangsa ini. Mas Sulawak kan sudah hampir 1 bulan lah ya. Amin. Insyaallah sampai tanggal 26. Betul. Jadi apa harapan Pak Bapak untuk pemuda-pemuda di Lampung Selatan khususnya ya Pak ya untuk menghadapi era globalisasi seperti ini Pak? Mungkin kan Bapak melihat secara luas. Biasanya kan kalau orang melihat kan baru lihat ke posisi kapasitasnya. Nah, harapan Bapak terhadap pemuda-pemuda Lampung Selatan ini seperti apa Pak? Yang pertama begini, kita seorang pemuda berarti kita adalah suatu generasi penerus. Dan kita generasi perubahan, agen perubahan untuk bangsa, agen pembangunan untuk bangsa, pelopor pendidikan. Artinya seorang pemuda ini harus mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup atau yang tinggi katakanlah. Bagaimana cara kita mendapatkan ilmu pengetahuan ini? Tentunya dengan belajar. Bagaimana kita belajar? Belajar ini tidak hanya di sekolah. Belajar ini tidak hanya di kampus. Tetapi kita bisa mengakses pembelajaran ini, pengetahuan, pengalaman itu melalui aplikasi apa saja. Bisa internet atau informasi dari teman-teman yang lain. Nah, ini yang artinya saya berharap kepada anak-anak muda, ayo isi masa ini adalah dengan semua ilmu pengetahuan yang kita miliki supaya ini menjadi bekal kita di masa yang akan datang. Kemudian saya berharap pemuda ini punya disiplin. Kenapa harus punya disiplin? Ya, pemuda harus membentuk karakter di dalam hidupnya, di dalam dirinya. Karena walaupun sehebat apapun intelektualnya, kalau dia tidak punya disiplin, tidak punya akhlak, tidak punya karakter yang baik, maka semua intelektualitas yang dia miliki itu akan hilang. Betul sekali. Kenapa? Hidup dia tidak disiplin. Misalnya contoh, dia terpengaruh narkoba. Ini tidak disiplin. Ini masa sekarang benar-benar. Narkoba.
narkoba ini akan mempengaruhi hidupnya. 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, dia akan menjadi orang yang bodoh. Pemalas. Dia akan menjadi orang yang tergantung kepada semua, kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada pemerintah, menjadi beban. Hidupnya menjadi beban orang lain, hidupnya menjadi beban masyarakat. Nah, ini artinya kan sudah hilang keberadaan seorang pemuda untuk selaku pelopor, untuk selaku agen perubahan, agen pembangunan. Nah, ini generasi yang baik akan hilang. Nah, maka perlu disiplin anak muda. Kemudian anak muda, tanamkanlah dalam jiwanya untuk menjadi pemuda yang bertanggung jawab. Apa? Pemuda yang harus bertanggung jawab, dia harus punya kemampuan bagaimana dia menciptakan dirinya selaku generasi muda harapan bangsa. Nah, bagaimana dia mampu, bagaimana dia berkualitas untuk mengisi pembangunan negara ini. Kalau dia tidak punya tanggung jawab di dalam diri dia, dalam kehidupannya, sehingga dia tidak punya motivasi. Tidak punya gagasan yang baru, inovasinya, tidak punya kreativitasnya. Nah, ini akan kosong hidupnya. Seorang pemuda yang kosong hidupnya, jiwanya tidak terisi dan tidak punya tanggung jawab, dia tidak akan berperan dalam kehidupan ini. Makanya pemuda harus punya itu, rasa tanggung jawab terhadap diri dia, terhadap masyarakat, terhadap bangsa dan negara ini. Nah, ini yang harus dia tanamkan. Terus gini Pak, sekarang kan memang banyak Pak, ini sisi positif dari pemuda yang seperti itu tadi Pak. Tapi kan banyak juga pemuda yang punya sisi negatif. Artinya yang sekarang ini mengalami degradasi moral, baik terhadap orang tua maupun terhadap guru di sekolah dan orang-orang yang sekitarnya Pak. Sopan santunnya sudah mulai berkurang dan sebagainya. Itu mungkin menurut Bapak itu karena apa? Dan apa kira-kira solusi mungkin Bapak, tanggapan Bapak terhadap fenomena seperti ini? Karena mungkin mereka belajarnya dari Google, dari aplikasi TikTok dan sebagainya, sehingga kurang memahami sopan santun dan juga yaitu tadi akhlakul karimah terhadap orang yang lebih tua, terhadap guru sekarang nggak kayak seperti dulu. Nah, itu seperti apa itu Pak? Jadi itulah. Jadi kita berharap pemuda merupakan suatu pelopor pendidikan. Kenapa? Pemuda harus mampu memanfaatkan dirinya dan mampu memanfaatkan fasilitas yang dia miliki, yang kita miliki sekarang ini. Nah, inilah salah satu pengaruh negatif dari kemajuan teknologi kita, sehingga kita mudah mengakses hal-hal yang buruk yang terjadi di luar lingkungan kita. Nah, ini yang jadi persoalan. Jadi pemuda lebih cenderung ingin melihat, mengetahui hal-hal yang tidak baik dibanding dengan hal-hal yang terbaik. Nah, ini yang mindset inilah yang harus kita rubah. Bagaimana pemuda bisa memanfaatkan kemajuan teknologi ini untuk mengisi hidupnya, bukan mengetahui hal-hal yang buruk. Nah, kemudian yang kedua, kita ini krisis figur. Nah, kalau dulu kan kita masih seperti masa saya sekolah, saya itu sangat mengagumi seorang guru saya. Saya mengagumi kepala sekolah saya mengagumi guru ngaji saya. Karena memang kita melihat tata hidup para guru kita, tata hidup apa yang kita tokohkan itu memang seperti yang kita bayangkan saat itu sepertinya sempurna. Nah, itu kita harus dikejar tetapi dengan kondisi saat ini yang semakin luasnya ilmu pengetahuan dan mudahnya ilmu pengetahuan yang kita akses, sehingga kadang-kadang si pemuda tidak memperhatikan yang dia semesti dia kagumi. Guru, nanti gampang lah, saya juga bisa lihat di Google. Betul. Gampang lah, guru ngaji, saya bisa juga belajar ngaji dengan Google aplikasi. Nah, jadi ketokohan itu yang tidak dia lihat. Dia hanya pandai menyimak, mencermati ilmu pengetahuan, tetapi dia tidak melihat figurnya. Nah, ini jadi bukan tidak ada figur yang baik, tetapi kadang-kadang anak muda mengabaikan dengan kemudahan teknologi yang ada. Nah, inilah tugas-tugas kita orang tua, kita selalu menanamkan. Karena apa? Pola pendidikan itu ada 3 aspek yang sangat mempengaruhi. Pertama, aspek rumah tangga. Kehidupan rumah tangga itu penting. Faktor utama. Jadi tatanan dalam rumah tangga itu harus. Artinya komunikasi antara orang tua, anak, ini harus perlu. Ini perlu ini dilakukan setiap saat. Ini harus. Kadang-kadang kita susah. Kita tidak
tidak pernah berkomunikasi dengan anak kita kecuali sudah mau tidur. Kita cek tidur belum. Pagi sudah kerja, pulang bekerja. malam belum ketemu udah nggak itu. jadi. Nah, jadi di rumah tangga itu perlu. Kemudian lingkungan masyarakat kita. Oleh karenanya tugas kita memastikan bagaimana lingkungan masyarakat kita baik. Karena ini menjadi pendidikan bagi anak-anak kita. Kalau lingkungan jelek, maka cenderung anak-anak kita akan jelek. Nah, jadi faktor terbesar lingkungan juga ya Pak ya? Pasti itu, secara pasti lingkungan ini sangat mempengaruhi karakter anak bangsa kita. Maka kita antara rumah, lingkungan ini harus bersinergi. Bagaimana menciptakan suasana pendidikan bagi anak-anak kita yang baik. Kemudian yang terakhir adalah lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah ini tentunya sudah diciptakan dengan berbagai macam aturan, terobosan dari satuan pendidikan itu sendiri. Bagaimana anak bisa nyaman, berpendidikan dengan baik. Nah, ini tentu sudah tertata sesuai dengan aturan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita. Nah, ini alhamdulillah kondisi saat ini pendidikan kita lebih baik. Tapi inilah 3 ini harus kita bersinergi dengan baik. Di rumah, lingkungan masyarakat dan sekolah. Ini harus sendiri. Di samping itu anak-anak kita harus kita tanamkan dengan pelajaran-pelajaran agama, kita kenalkan terhadap kehidupan beragama. Kenapa? Karena keberhasilan seseorang bukan hanya ditentukan oleh kecerdasan intelektualitasnya, tetapi dia harus kecerdasan emosional, kecerdasan spiritualnya yang harus menentukan. Karena anak-anak cerdas, sebagaimana yang saya sampaikan, dia punya kemampuan akademis yang luar biasa, tetapi tidak punya akhlak. Percuma. Tidak bisa bersosialisasi dengan masyarakat. Nggak ada guna. Kriminalisasi guru itu seperti apa? Misalkan bentar-bentar anak ngadu ke orang tua. Orang tua nggak terima padahal anaknya salah sebenarnya. Terus guru dilaporkan ke polisi. Saya juga kan miris kita Pak ya. Padahal guru di sekolah itu kan benar-benar sudah memberikan. Akhirnya apa? Sekarang timbulnya yang penting ngajar-ngajar aja, mau tahu mau enggak ya. Karena kalau misalkan dikasih peringatan anaknya, orang tuanya nggak terima orang tuanya. Nah, itu seperti apa Pak cara memperbaikinya ya Pak? Nah, ini kita juga sudah tanamkan kepada teman-teman kita, tenaga pendidikan, apapun bentuknya yang saya sampaikan tadi, bahwa kita harus menjadi manusia yang berpunya tanggung jawab. Apapun bentuknya, murid adalah tanggung jawab kita. Kita juga tidak boleh mengabaikan anak-anak kita bahwa ini kita hanya sekedar menggugurkan tugas-tugas kita mengajar, tidak boleh. Nah, oleh karenanya juga kita mengharapkan pemahaman daripada orang tua sepanjang itu apa yang dilakukan oleh guru untuk menegakkan disiplin, untuk membentuk karakter anak itu, ini harus dicermati dengan baik. Jadi masyarakat kita juga hindarkan antipati emosional terhadap pihak sekolah, karena sekolah ini yang namanya guru merupakan suatu kebanggaannya, merupakan suatu rasa syukur yang mendalam apa dia lihat anaknya berhasil. Betul. Dia akan sedih apabila dia melihat anak-anaknya gagal. Jadi ayo kita tanamkan prasangka yang baik terhadap semua pihak, kemudian akan bersinergi antara pihak sekolah dan orang tua. Maka kita tekankan sekarang ini bagaimana setiap wali kelas punya nomor telepon orang tua siswa supaya setiap saat bisa berkomunikasi dengan baik. Terus kalau untuk kesejahteraan guru Pak, ini jadi guru, jadi kadang-kadang pendidikan. Oke. Kesejahteraan guru Pak, misalnya apakah sudah ideal Pak sekarang? Misalnya kayak guru honorer, dibandingkan itu gapnya kan tinggi sekali Pak antara guru yang sudah sertifikasi, kemudian guru yang walaupun dia bukan PNS atau ASN tapi dia sudah bersertifikasi, dengan guru honorer, dengan guru yang memang ditempatkan di sekolah, diminta di sekolah, itu kan jomplang banget Pak. Nah, apakah itu sudah ideal menurut Bapak sendiri itu untuk saat ini gitu Pak? Dan bagaimana cara mensejahterakan guru-guru honorer itu? Memang salah satu persoalan yang dihadapi oleh bangsa kita adalah kekurangan tenaga pendidik. Nah, kita sadari tenaga pendidik di negeri ini jauh daripada yang kita harapkan. Karena tatanan yang kita kita bentuk di negara kita bahwa seorang guru itu efektif melaksanakan tugas apabila dia pegawai negeri sipil. Nah, sementara pengangkatan pegawai negeri sipil sekarang masih jauh daripada yang kita harapkan. Tidak seimbang antara yang pensiun dengan yang diangkat. Sehingga muncullah guru-guru honor. Nah, tetapi guru honor ini sebenarnya sudah pemerintah sudah memperhatikan bahwa guru honor juga mempunyai
fasilitas yang sama untuk mendapatkan sertifikasi. Dengan catatan dia harus mempunyai NUK, nomor induk kependidikan. Nah, NUK, ini harus dia punya NUK, nomor unik kependidikan dia harus punya. Nah ini, apabila dia punya ini, dia bisa memperoleh hak-hak sertifikasi. Harus berapa tahun? Syaratnya dia terdaftar di Dapodik dan lulus tes. Nah, ada tesnya, seleksinya. Jadi kemudian kemudian yang kedua, guru honor murni kita yang belum sertifikasi ini memang dana kita terbatas dan ini kewenangan daripada pihak sekolah yang mengangkat. Sekarang sekolah hanya mengelola BOS dan BOSDA yang dibantu oleh pemerintah daerah sesuai fiskal pemerintah daerah masing-masing. Nah ini tentunya terbatas. Oleh karenanya kita tetap berharap oleh sumber dana yang merupakan partisipasi masyarakat. Tetapi kadang-kadang di tengah-tengah masyarakat kita, apalagi dalam kondisi yang sulit, masyarakat ini kan kepengen gratis semua. Tetapi ketika kita berlakukan gratis, tentunya penyelenggaraan pendidikan menyesuaikan dengan kondisi anggaran yang ada. Apabila kita ingin sekolah yang bermutu, pasti kita memerlukan pembiayaan yang tinggi. Nah itu. Jadi pembiayaan yang tinggi ini diharapkan untuk peningkatan mutu pendidikan. Tetapi di sisi lain, apabila kita berharap pembiayaan yang tinggi ini tersedia, maka masyarakat harus berpartisipasi. Di sisi lain, pendapatan per kapita masyarakat sekarang ini, apalagi pandemi ini sangat rendah sekali. Jadi ini sangat mempengaruhi dunia pendidikan kita. Apakah biaya pendidikan itu tidak ada standarisasi, Pak? Misalkan kan setiap sekolah kan beda-beda tuh, Pak. Ada yang mahal banget, ada yang berat. Dan terus kemudian itu billing, Pak. Ini kan kita billing, bina lingkungan, Pak. Yang awalnya misalkan ada sekolah unggulan, Pak. Terus kemudian ada masuk billing. Anak-anak billing gitu, Pak ya. Itu jadi berubah semua. Itu apakah memang sudah efektif dan sudah dievaluasi, Pak, untuk billingnya itu sendiri? Jadi begini, sebenarnya di dalam konteks kita menyelenggarakan pendidikan saat ini memang tidak ada sekolah unggulan. Karena pemerintah memastikan bahwa sarana prasarana antara satu pendidikan yang satu dengan yang lain itu harus sama. Tetapi berdasarkan letak geografis, kebutuhan satuan pendidikan itu pasti berbeda. Contoh, kebutuhan pendidikan, kebutuhan satuan pendidikan di Mesuji dengan Bandar Lampung itu jauh berbeda. Walaupun sarana prasarana sekarang ini hampir sama, tetapi berbeda. Kita ini menghilangkan pemikiran masyarakat, keyakinan masyarakat selama ini bahwa yang namanya SMA 2 Bandar Lampung itu bagus. Itu sulit sekali. Padahal antara SMA 2, SMA 10, SMA 5, SMA 3 itu sudah sama. Tetapi masyarakat masih punya keyakinan bahwa SMA 2 itu bagus. Lebih unggul. Sehingga saya satu, Pak. Ya, sehingga semua berbondong-bondong memaksakan diri di SMA 2. Nah, ini kesulitan kita. Kemudian berkaitan dengan bina lingkungan tadi, sekarang ini tidak ada bina lingkungan seperti itu, tapi kita memberlakukan zonasi. Jadi jarak antara sekolah dengan rumah siswa ini yang kita berlakukan. Jadi diberi kesempatan kepada lingkungan sekitarnya untuk bersekolah yang ada di sekitarnya. Jadi tidak ada batasan harga ya, Pak ya? Artinya batasan untuk yang swasta terutama ya, Pak ya? Satuan pendidikan ini dibahas, harga kebutuhan pendidikan ini dibahas antara orang tua siswa dalam wadah komite dan sekolah. Ditentukan artinya ditentukan bersama. Karena kan kalau misalkan memang harganya sekarang yang mahal itu kan terkesan komersial, Pak. Artinya nggak semua orang bisa menikmati. Tidak boleh. Sekolah itu pembiayaan sekolah ini harus dibahas dengan pihak orang tua. Nggak boleh sepihak ditentukan. Kembali lagi ke pemuda, Pak. Saya kalau ngobrol tentang pendidikan saya nol. Admin muda lebih jago. Saya tentang pemuda, Pak. Kayaknya nggak bisa waktunya. Dulu, Pak, dulu pemerintah daerah itu cenderung di pemuda ini kan, pemuda kita kan sekarang cenderung ke narkoba yang hal negatif. Dahulu itu sering adanya pelatihan pemuda. Saya merasakan waktu masih STM sama SMK ya, saya ngikuti pelatihan kepemudaan. Nah, saat ini nih hampir tidak ada. Walaupun sebelum corona kemarin itu sangat berkurang. Intinya dari pertanyaan saya itu, saya berharap terutama Lampung Selatan diadakan lagi lah, memberdayakan pemuda kita supaya tidak terjumus ke hal yang negatif
dikembalikan lagi. Mungkin pelatihan dulu, saya pelatihan pendidikan, pelatihan ada kerajinan bikin batik, bikin kerajinan kayu. Nah itu kan sangat efektif. Nah harapan saya termasuk mungkin orang-orang tua yang itu kan asli Tanjung Bintang, Pak. Ini untuk bisa mengangkat pemuda. Misalkan Tanjung Bintang, Pak. Ini sekarang punya kreasi batik ini dipakai ini hasil batik Tanjung Bintang asli. Tanjung Bintang asli. Tanjung Bintang asli. Maksud kami itu kan ada pelatihan batik yang memang ketika memang dia membuat batik itu ada pasarnya gitu loh, Pak. Jadi memang benar-benar pemuda itu diajak untuk ayo kita membangun pasar atau membuat pasar ya, supaya hasil karya kita itu bisa terserap di pasar itu. Nah ya itu tadi harapan saya. Bapak masih bisa, saya sih cuma 2 bulan ya, saya bisa menjalankan gitu Pak, mungkin ya bisa disampaikan ke pemimpin nanti yang datang. Benar-benar itu dulu kan sebelum era reformasi Pak ya, banyak benar. Saya tuh setiap tahun tuh bisa 2 kali diutus sama bapak saya, kamu berangkat nak, apa itu Pak? Ini ada pelatihan pemuda, berangkat saya berangkat. Ya saat ini ternyata memang efektif, saya punya pengalaman sendiri di pelatihan-pelatihan setelah saya ikutin itu Pak. Nah itu harapan kami lah, terutama kan kalau memang pemuda sekarang kita arahkan ke hal yang baik, terutama fasilitasinya dari pemerintahan, kan tidak akan negatif. Nah itulah harapannya. Bagaimana Pak itu? Ya, jadi gini, memang sebenarnya tidak hilang atau berkurang pelatihan pemuda ini. Justru sekarang ini saya katakan lebih mudah untuk kita berlatih karena kita bisa melalui semua aplikasi tersedia. Jadi bisa kita ikuti Google, Zoom meeting atau apa aja sih, kita bisa mengikuti pelatihan itu kalau saat ini. Nah, tetapi ada suatu hal yang cenderung terkikis semangat daripada anak-anak muda kita untuk mengikuti latihan itu. Sebenarnya pemerintah daerah sudah menyediakan tempat, ada balai latihan kerja, ada kemudian kita bermitraan, ada Dekranasda yang setiap saat kita lakukan untuk berinteraksi dengan masyarakat untuk memberi peluang kepada dunia usaha dan kader-kader bangsa yang ingin berlatih. Tetapi itulah terkikisnya motivasi bagi anak-anak muda kita untuk ikut latihan ini. Nah ini yang perlu tugas kita bersama untuk menumbuh kembangkan anak-anak muda kita untuk membekali dirinya karena karena anak-anak muda kita sekarang lebih cenderung ke yang instan. Bagaimana saya menjadi karyawan sudah cukup. Nah kemudian ada lagi struktur yang memang harus kita pahami bahwa banyak mitra-mitra kita melakukan bermitra dengan SMK. Kalau dulu kan SMK sangat sedikit. Jadi kita memperbanyak balai latihan kerja. Sekarang SMK kita sudah siap kerja. Nah, jadi justru lebih luas sekarang ini sebenarnya karena anak-anak SMK itu dicetak untuk dididik, dia mempunyai keterampilan. Nah, jadi bukan hilang, tetapi pemindahan tempat untuk berlatih, belajar dan berlatih ya. Di dulu SMK kita hanya sedikit, ada STM dan SMEA, sekarangnya hampir semua kecamatan ada SMK. Itu. Jadi lebih luas sebenarnya. Karena saya pribadi Pak, saya mengalami sendiri dengan adanya saya dulu ikut pelatihan beberapa pelatihan apa yang saya lakukan ya, pengalaman pribadi saya alhamdulillah yang memang saya dapat. Ya, Oke Pak, kayaknya kalau kita ngobrol terus nggak bisa begini. Saya juga masih banyak pertanyaan. Banyak pertanyaan ya. Teman-teman mungkin kita bisa 2 kali lah nanti menjelang Bapak selesai ya kita ngobrol lagi. Ya, pasti saya mau tanya juga Pak, kewenangan PJS itu sejauh mana sih Pak sebenarnya untuk menentukan kebijakan Pak? Artinya kan kita mungkin banyak yang belum tahu PJS itu apakah hanya sekedar ya numpang aja, cuman ngawasin toh, habis itu nggak punya apa-apa, nggak punya taring lah bahasa kayak gitu, atau seperti apa? Dan kenapa kok sebelum sebenarnya kan sebelum selesai pilkada itu malah sudah ditarik dulu Pak, harusnya kan selesai dulu sampai pelantikan gitu, kenapa kok sebelum selesainya prosesi dari pilkada itu sudah ditarik dulu? Ya PJS itu sama sebenarnya dengan Bupati definitif, hanya ada batas-batasan atau ruang kerja yang dibatasi dalam rangka mensinkronkan keberlangsungan program Bupati yang memang sudah menjabat. Kemudian kenapa tidak berlangsung sampai ini ya, karena ini adalah diatur oleh undang-undang. Kita Bupati
definitif atau definitif bupati yang ada saat ini hanya cuti di luar tanggungan negara pada masa kampanye saja. Setelah kampanye selesai ya dia masuk lagi. Kembali dan kita secara otomatis kita keluar. Ditarik lagi. Dan nanti kalau misalnya sudah selesai kembali ke kepala dinas pendidikan. Pendidikan. Kembali asal lah. Saat ini juga kepala dinas pendidikan. Oh, saat ini. Masih tetap. Oke, karena memang ini kita waktu, jadi tadi kita sudah bilang bahwa kuis kita itu disponsori oleh Bapak pejabat sementara Bupati Lampung Selatan, Bapak Supakar. Jadi nilainya adalah nominalnya 1 juta rupiah untuk berapa? 10 orang. 10 orang. Jadi lumayan ini. Dan tambah lagi itu sama anu ya, 4 madu. Oh, 4. Ya. 4 botol. Terakhir nanti kuota 4 madu. Sama 2 kaos lah ya. 2 kaos. Sekarang Biar agak banyak sekarang. Baru banyak sekali. Pertanyaan Min apa Min malam hari ini? Pertanyaan pertama adalah siapakah bintang tamu kita pada malam hari ini dan apakah jabatannya? Ya. Ini ya, Dr. Andes Haji Supakar MM. Ya. Jabatannya adalah Ada yang tadi jawab P sama F ya? Iya. Tapi yang enggak benar apa-apa lah. pakai P, Kita, yang benar pakai kita P. beli Kalau pakai F sebenarnya nggak pas. pas, kurang pas. Kurang pas lah. Makanya Terus yang kedua? Makanya kita luruskan pejabat sementara Bupati Lampung Selatan. Iya. Dan ketiga Min? Kemudian yang kedua itu apa tadi? Hah? Oh, Hari Sumpah Pemuda. tanggal Hari berapa? Tanggal berapa Hari Sumpah Pemuda? Tanggal 28 Oktober. Jangan tanggal 18. Tadi nih 18. 28. 28 Oktober ya. Jadi nanti kita akan memperingati. Mungkin nanti kita bisa diundang untuk memperingati Sumpah Pemuda kayak kami. Oke. Udah. Kita akan ambil Nomor 3 bonus 14 pemenang yaitu 16 pemenang. 16. 10 uang tunai dari narasumber kita Bapak Supakar. Bakar untuk besaran 100.000 ya. 100.000. Terus 4 buah madu dari Madu dari Juki. Marjuki, Pak Marjuki sedang madu asli. Tapi kalau madu asli yang hidup dibawa pulang bahaya. Enggak, madu asli minum. Terus yang Jangan kedua madu asli dibawa pulang. jahaya 1.000 rumah. Terus yang kedua itu kaos. Oke lah. Kita undi dulu Pak ya. Kita undi dulu. Ini program receh Pak ya, mohon dimaklumi Pak. Program kamu. Oke, 1. Nanti mau dibantu dibaca. Waduh, kepiye to Mas Agus? Waduh. Jadi nanti ini bagi yang sudah pernah dapat, nanti akan kita singkirkan sementara biar gantian yang lainnya. Iya. Ya. Jadi Sama yang kali dapat. yang sering ngambil lah. Ya. Saya hafal orang. Jadi akan saya singkirkan dulu, gantian yang lainnya biar merata. Artinya memang Asas keadilan. Orang cuma kok protes. Atau kita diambil aja Pak ya? Gak usah lah, kita aja Pak. Bapak ambil aja deh. Nah, ambil 16 Pak. Ya, 16 Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. Ya. 11, 16 totalnya Pak. 11, 13, 14, 15, 16. 500 Pak. 500. 431. Masya Allah. Oke, kita sekarang Mas dicek dulu yang perlu ada slip nggak? Nah, sampean baca. Kira. Nah, monggo Pak, dibacakan 10 uang tunai 100.000 ya. Ian G. Cek. Bastian. Ya, Ian G. Bastian. Ian G. Bastian. Oke, yang pertama, selamat. Segera inbox biodatanya ke Admin Muda. Yudi Ya. dan Yani. Yudi dan Yani. Sumi Sapatra. Javatra. Sumi Japatra. Sumi Zapatra. Serli Aulia. Serli Aulia. Supartini Tini. Supartini Tini. Asnawati. Asnawati. Nur Putri Utami. Nur Putri Utami. Tadi lu berapa? Sebentar Pak. 7, 8 ya. 2 lapin untuk uang tunai. Adi Kurniawan. Adi Kurniawan 100.000. Agus Herianto. Agus Haryanto. Agus Herianto. Dapat juga. Oke, 10 pemenang uang tunai 100.000. Kemudian sekarang 4 Pak. 4 pemenang Madu. madu.
4 pemenang madu. Rizky Maulina Fajri. Rizky Maulina Fajri, madu diambil ya. Kalau madunya nanti nggak diambil dalam 1 minggu, nanti untuk admin aja deh. Yulia Suhartati. Yulia Suhartati. Ohai Ati. Ohai Ati. Selamat ya Mbak Ohai Ati. Mbak apa masih Ohai Ati? Mbak Ohai, selamat ya. Nurul Ulfa. Nurul Ulfa. Selamat 4 buah madu, 4 botol madu ya. 4 botol madu. Dan ini yang terakhir adalah 2 buah kaos. 2 buah kaos dari Macau. Oh, dari Makau. Ini kaosnya dari Makau asli, Pak. Kiriman dari anggota GEM, Pak. Anggota Impor Tanjung Bintang. Estiana Dewi Bima. Estiana Dewi Bima. Oke, yang kedua. Sudadi Edi. Sudadi Edi. Selamat buat para pemenang. Sekali lagi, bagi para pemenang nanti inbox admin muda untuk mengirimkan identitas. Dan juga nanti akan kita berikan teknis pengambilan hadiahnya. Hadiah bisa diambil mulai dari besok. Karena ini sudah semua ready. Oh, udah ready, oke. Nah, jadi ya sekali lagi langsung inbox identitas ke admin muda. Saya. Oke, terakhir Pak, penutup harapan Bapak untuk warga masyarakat Lampung dan semuanya untuk supaya jangan takut untuk nyoblos. Terutama pilkada ini, ya. Pak. Baik Bapak-bapak dan saudara, beberapa saat yang lalu kita sudah bincang-bincang banyak hal tentang pemuda, tentang pendidikan dan tentang pemilu kada. Ada beberapa harapan saya kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan. Pertama, kita jaga bersama-sama ketertiban dan keamanan kita. Ini merupakan suatu kewajiban kita untuk menciptakan situasi kondusif. Kemudian yang kedua, dalam konteks pandemi COVID-19 ini kita laksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan di air yang mengalir dengan pakai sabun atau selalu dengan hand sanitizer. Kemudian yang ketiga, kita jaga jarak. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Kemudian yang ketiga, tentang pemilu kada. Saya berharap kepada seluruh masyarakat untuk berupaya berpartisipasi secara aktif untuk ikut serta mensukseskan pemilu kada, terlebih pada tanggal 9 Desember 2020 yang akan datang pada saat hari pencoblosan. Mari kita bersama-sama hadir di TPS di mana tempat kita memilih untuk menentukan siapa pilihan kita, karena satu suara yang kita miliki mempunyai manfaat penentu pembangunan 5 tahun yang ke depan. Nah, inilah yang saya harapkan kepada seluruh lapisan masyarakat. Salam sehat dari saya, semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Ini sebelum kita tutup, ya. Jadi ada ini saya bacakan ya karena komentarnya ada komentar ya, dari Bapak anggota PCS Bupati Lampung Selatan, Bapak Kapolres supporter luar biasa. Semoga Bapak selalu dalam lindungan Allah. Amin. Ini banyak sekali dapat salam dari anggota-anggota. Pokoknya di mana-mana anggota. Terima kasih Pak sudah menyempatkan diri. Betul, sudah mau diwawancara dan juga sudah memberikan sponsor untuk anggota Tanjung Bintang semua. Dan para anggota-anggota Tanjung Bintang, terima kasih sudah menyimak acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi, memberikan semangat, memberikan motivasi, dan juga sekali lagi jangan takut selalu hadir dalam pilkada 9 Desember 2020 karena penyelenggara baik itu KPU dan juga pemerintah sudah menjamin mengutamakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Kesehatan semua masyarakat. Jadi jangan lupa 9 Desember gunakan hak pilih Anda, pilih sesuai dengan hati nurani. Betul sekali. Itu saja mungkin pada malam hari ini, semoga bermanfaat bagi semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.